Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam program tamu kita bersama host Emil Mahmud Shah selaku penanggung jawab tribunbarang.com. Dan kali ini Tribuners kita berbincang-bincang tentang lalu lintas nih, tentang tertib berlalu lintas, tentang peristiwa dan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber, yaitu saya sebut namanya ya Tribuners ya. Izin ya Bang. Silakan. Beliau adalah Ajun Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Siddiq, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Hukum. Demikian. Benar ya Bang ya? Betul sekali Bang. Beliau adalah Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar. Dan sepanjang karir di Polri sudah lumayan banyak jam terbangnya sampai ke detik ini. Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Abang gimana? Sama, syukur berkat doa Bang juga. Silakan Bang disapa dulu lah Tribuners, mungkin pengen ada mungkin kenalan Bang mungkin yang di Amerika atau di mana. Baik. Pengen disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Tribuners, salam presisi. Siap, luar biasa. Thank you Bang. Bang, ini Dirlantas Polda yang pertama Bang yang duduk. Iya, di ruang podcast. begitu. Ya. Walaupun banyak pejabat-pejabat, ada gubernur, wakil gubernur, dan rem sudah. Tapi yang dengan Kapolda memang kami pernah, tapi kami ke kantor. Kantor ya, wawancara ya. Tapi yang hadir di studio ini Abang yang Dirlantas ya. Siap. Kalau pejabat polisi ya kami terhormat. Terima kasih banyak Bang. Siap, sama-sama. Saya pun juga terima kasih sudah mendapat undangan. Siap Bang. Bang, kita bicara ini tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Abang ya. Di Satuan Lalu Lintas. Saya sedikit ulas tentang prolognya bahwa akhir-akhir ini kan marak nih terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas, baik itu tunggal, ada yang tabrakan, juga akibat kelalaian lah mungkin secara ini ya yang pasti. Dan itu terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar dan beberapa titik-titik tertentu itu memang sering. Kemudian juga kemacetan. Ada yang karena memang tidak terselesaikan, itu berkaitan mungkin dengan pihak-pihak lain lah ya. Dan juga ada hal-hal yang mungkin yang perlu diedukasi. Tentu program-program unggulan dari Direktorat Lalu Lintas. Tentu Abang tentu punya yang harus disosialisasikan, itu diedukasi para pengguna jalan. Jadi kita bahas tentang itu Bang. Oke. Karena ini podcast ini ada temanya, biar tidak kemana-mana. Jadi kita ambil temanya mungkin agak seksi sedikit nih. Awas, laka lantas maut mengintai. Temanya kayak itu ya Bang. Jadi serem juga ya. Serem tapi seksi itu. Jadi yang terbayang oleh kita kan laka lantas kecelakaan lalu lintas maut. Berujung kepada kematian. Hilangnya nyawa seseorang. Jadi sementara kita kan tidak ingin itu terjadi. Betul. Jadi yang terakhir yang kasus menonjol itu adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di bus ALS di wilayah hukum Padang Panjang. Itu menelan korban sampai belasan orang. 12 orang meninggal dunia. 12 orang meninggal dunia. 22 luka-luka. Dan Abang di situ baik di media visual di online tuh wajah Abang tahu orang Abang di TKP terus. Jadi makanya Abang kita hadir juga salah satunya alasannya itu. Jadi Bang, tanggapan Abang tentang prolog tadi apa Bang? Kenapa kok sampai tidak agak serem-serem itu? Oke. Silakan Bang. Baik, Bang Emil, Tribuners sekalian. Jadi memang akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Sebenarnya fenomena ini bukan hanya terjadi di Sumatera Barat tapi juga terjadi di mana-mana di seluruh provinsi di Indonesia bahkan mungkin di dunia. Jadi khususnya di wilayah Sumatera Barat ini sebenarnya faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas itu ada beberapa faktor, Bang.
Yang pertama adalah faktor manusianya. Hmm. Dalam hal ini adalah pengemudinya. Kemudian yang kedua adalah faktor kendaraannya. Kendaraan yang ditumpangi ataupun yang dikendarai itu merupakan faktor yang berikutnya. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah faktor dari sarana dan prasarana jalannya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah faktor situasi ataupun lingkungan ataupun kondisi di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut. Gitu, Bang. Baik, Bang. Itu kan memang secara konteksnya seperti itu ya, Bang. Iya. Yang sudah jadi simpulan ya. Kemudian untuk bicara tentang wilayah hukum di Polda Sumatera Barat itu kan sudah di mapping, Bang, di peta kan. Ya, peta yang rawan laka lantas itu di Sumatera Barat itu di mana saja, Bang? Ya, baik. Jadi dapat kami jelaskan di sini bahwa titik rawan laka lantas ataupun black spot yang ada di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Barat ini setelah kita petakan, kita mapping, kita data itu dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat ini itu ada 79 titik. Nah, ini tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Di seluruh wilayah hukum Polres, Polresta, jajaran Polda Sumatera Barat. Demikian. Baik. Kami juga merekap nih, Bang ya. Kalau kami di media massa juga kan punya catatan juga nih. Yang sering terjadi itu kan seperti jalur Panyalayan Tanah Datar Padang Panjang. Kemudian juga sering terjadi laka. Kemudian titik-titik rawan yang Abang sebut tadi sejauh ini seperti apa, Bang, penanganan atau termasuk antisipasi dan berikutnya? Oke, baik. Jadi yang disebutkan Abang tadi memang saya sudah 1 bulan di sini. Saya juga melihat, saya analisa, evaluasi memang di jalur Sumbar Sumatera Utara ataupun Sumbar Riau itu memang sangat rawan laka lantas. Karena di sana memang kontur jalannya, kontur daerahnya yang perbukitan, kemudian jalan berkelok-kelok, kemudian juga jalannya juga sempit, kemudian volume arus lalu lintas yang melintas di situ juga cukup padat, di mana jalur tersebut itu adalah pertemuan dari 3 arus ya menurut saya. Ada arus yang mau mengarah ke Sumatera Utara, kemudian ada yang mau mengarah ke Riau, kemudian juga ada yang mau wisata ke Bukit Tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kepadatan ya, bottleneck di situ, di mana kita ketahui sendiri kontur ataupun karakteristik dari jalan di wilayah tersebut itu yang saya sebutkan tadi, perbukitan, kelok-kelok, kemudian tanjakan dan turunan yang curam, itu yang menyebabkan salah satu faktor seringnya terjadi kecelakaan di situ. Nah, selain itu juga ada tadi faktor manusianya. Nah, itu faktor manusia, kemudian faktor kendaraannya, dan juga faktor kondisi ataupun situasi lingkungan sekitar pada saat kejadian kecelakaan tersebut. Baik, Bang. Jadi kalau kami tangkap tadi, Bang, dengan penjelasan Abang menyebut wilayah tadi kan ada Abang nyebut wilayah tetangga kayak Sumatera Utara. Saya terbaca juga tadi, Bang, sebelum kita ini ternyata Abang juga pernah bertugas di Sumatera Utara. Nah, ini Tribuners biar lebih kenal tak kenal sama kata sayang, tak sayang maka tak cinta ya, Bang. Ya, jadi saya coba di sela-sela pertanyaan sebelum berikutnya saya coba baca nih, Bang, riwayat biofile Abang sedikit lah. Ada yang penasaran tuh, Tribuners luar tuh, Bapak ini siapa nih sebenarnya? Rasa-rasa kenal kan. Nah, panjang sih Tribuners beliau nih. Semenjak lulus dari Akademi Kepolisian itu tahun 2003 ya, Bang ya. Iya, betul. Berpangkat Inspektur 2. Itu beliau sebagai Dari bawah bacanya. Dari bawah ya? Ya betul, dari bawah baca sampai ke atas. Bacanya dari bawah. Kepala SPK dan Pluk B, Bang ya. Nah, jadi mulai dari sampai di dimulai dari Polresta Dumai. Benar ya? Polres Rokan Hilir. Oh, Polres Rokan yang di bawah, paling bawah. Oh, ini Rokan Hilir ya. Iya, berarti di Riau. Di Riau Tribuners. Beliau di Riau, bayangannya di Riau sampai ke Sumatera Barat ya. Itu panjang lagi nih ke atas nih.
Kemudian saya baca mungkin yang penting-penting aja Bang ya. Oke. Di area Rokan Ilir, kemudian di Polresta Dumai Iya. selaku Kaur Regiden Satlantas. Iya. Berarti Polres ya. Polres Dumai. Kemudian ke Polda Riau. Ini kasih Sandi Direktorat Intelkam. Iya. Jadi Bang Reza juga pernah di Intelkam juga. Iya. Kemudian baru tahun 2008 tuh Bang ternyata Bang. Berarti Iya, Abang betul. selama 2003-2004 itu hampir 5 tahun Iya, Abang di betul. sana. Betul. Sampai 2009 awal. Iya, baru 2009 baru Abang P3 ya. Betul. Pendidikan. Betul. Pendidikan sampai 2010. Iya, betul. Dan ternyata setelah pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian, beliau malah ditugaskan di Polda Lampung. Iya, betul. Jadi Iya. luar biasa, dari Riau pendidikan pindah ke Polda Lampung. Iya. Di sana sebagai kepala induk 3 Satuan Iya. PJR. Iya, betul. Jadi selama 2010 itu berapa bulan tuh Bang? Hampir setengah bulan, 1 semester lah ya. Iya. Di sana dan sampai menjadi Kasat Lantas Polres Waikanan, Iya, Polda Lampung. betul. Dari Kasat Lantas beliau. Iya. Itu tahun 2010 November. Iya. Dan sampai 2011 ya Bang ya. Iya. 2011. Kemudian baru ke Polda. Ke Lampung Tengah dulu. Oh, Lampung Tengah dulu. Oh ya, ada yang lewat ya. Iya. Ada kesalahan sama Ada kosong nih. lagi, cuman Yang kosong nih. Iya. Lampung Tengah. Iya. Kemudian baru 17 Desember 2012 baru Iya. ditugaskan sebagai kepala unit ya, PAUR ya. PAUR. Di STNK, STNK, Regiden Ditlantas Polda Lampung. Masih Lampung. Masih. Ini lama berkutat di Lampung nih. Iya, paling lama saya di Lampung, Bang. Dan Kasat Lantas lagi Bang. Betul. Polresta di kota nih ya, Bandar Lampung ya. Ini Di kota. Pamen. Pamen ya, Ya, betul. Kompol. Ini Sebelumnya sudah AKP. Pamen ya. Iya. Tadi masih kalau Kasat Lantas di Polres itu masih AKP Masih Bang. AKP. Masih AKP. Ini udah Pamen. Iya. Jadi di Polda di kota. Iya. Baru Abang lanjut ini ke Polsek malah Bang. Ya, Ke Polsek Natar, iya betul. Polres Lampung Selatan. Iya. Ini kelasnya agak tinggi juga ya. Polsek Urban. Polsek Jadi Urban. dijabat oleh Kompol. Kompol. Iya. Ya, Kompol senior ya. Betul. Betul, Kompol senior. Kemudian tidak lama juga sebagai Kapolsek Natar di Polres Lampung Selatan itu balik lagi ke Lantas. Abang ke Lantas lagi nih Pak. Iya. Saya memang bolak-balik aja. Memang ke spesialis Lantas dikasih SIM. Dia Iya, lagi di Lantas Polda Lampung lagi. Iya. Ternyata itu berubah sedikit Bang. Iya. 2015 ke 2016 itu Abang menjadi Korsprim. Ini dengan Polda Kapolda nih. Iya. Abang awal ke Pak Kapolda Iya, terus nih. betul. Melekat dengan Pak Malaikat Pak Kapolda. Kapolda nih. Iya. Ini bakal mau sekolah lagi nih kayaknya. Betul. Gitu Tribuners. Ini bukan canda, biasa seperti itu Tapi kenyataannya enggak. Enggak ya? Iya. Tapi udah usah Bang off the record ya Bang. Biar nanti tahu nanti Tribuners. Enggak, bukan dari situ saya berangkat sekolahnya. Iya, siap. Nanti biar itu Abang jalan tahu tuh. Oke. Siap. Kemudian Abang baru di Kapak Polres Lampung Selatan. Ini orang Iya. ketiga nih. Ya, Iya. di Polres Lampung Selatan lagi. Iya. Tadi dan sampai Wakapolres Iya. Metro. Ini kok di kota ini Bang, ibu kota ya? Kota Metro. Metro. Bukan ya, Metro. jadi 1 jam dari Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung. Iya. Ya. Wakapolres. Iya. Ini sudah AKBP Bang? Belum. Masih kompol. Masih kompol ya. Iya. Kemudian balik lagi, tidak lama juga, balik lagi tidak sampai 2 tahun ini malah. Iya. Balik lagi ke Ditlantas Polda Lampung. Iya. Baru Kembali ke jabatan semula. kembali ke jabatan Iya. semula. Jadi di hair, belum lulus. Belum lulus jadi kasih Nah, SIM. bukan lulus, Pak. Pemantapan. Bahasa kan pemantapan. Iya, Jadi iya. kalau orang tuh harus didiklat dulu. Ya. Iya. Jadi iya. kalau Cuman bedanya kalau yang pertama Kapoldanya masih bintang 1, yang kedua Kapoldanya Kedua ya? bisa bintang 2. Betul. Iya. Naik Itu kelas. bedanya. naik kelas. Nah, jadi semua otomatis naik kelas juga di bawah. Iya, betul. Jadi ikut ke bawah. Kemudian Bang, itu baru ini sekolah itu. baru Pamen di Lantas Polda Lampung dalam rangka Diksespimen. Iya. Ini beliau udah dapat tiket nih. Iya. Tiketnya di white card lah, mungkin ya semacam promosi. Iya. Dan itu memang Abang menjalani pendidikan ya Bang ya? Betul. Sampai berapa lama Bang? Selama 7 bulan. 7 bulan.
Ya. Selesai, ternyata tidak balik ke Lampung, Tribuners. Beliau malah ke Polda Sumut. Ya, betul. Berarti sudah Riau, Lampung, Sumut. Udah 3 provinsi ini. 3 provinsi, Bayang. Sumatera semua lagi. Sumatera semua. Iya. Maka tadi saya tadi menyela sedikit Tribuners ketika beliau bicara tentang Sumatera Utara, ada Riau. Ini pasti ada romantisisme, nostalgia beliau di sana. Ternyata benar. Balik ke Polda Sumut itu lumayan lama juga, Bang ya. Kurang lebih hampir 5 tahun. 5 tahun. Nah, udah keliling mulai dari Kasat Lantas di Poldanya dulu ya. Di Polda dulu. Pamen. Ya. Kemudian ditugaskan sebagai Kasat Lantas Polrestabes Medan Polda Sumut. Ya. Kemudian tidak lama ya, berapa bulan ini? Cuma hanya 2 3 bulan. bulan ya. Hanya 2 bulan. 2 bulan hitungannya. Januari sampai April ya, 2 bulan lebih kurang. Iya. Itu menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Sumut. Iya. Balik lagi ke ini lagi naik. Kemudian ini kurs Pripim lagi, Bang. Iya, di hair lagi kan. Lagi. Enggak lulus. Jadi di Lampung jabat sama, di Medan Sumut sama juga. Jadi beliau lagi balik. Dan itu sampai 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan, 7 bulan. Baru jadi Kabak-Op Polrestabes Medan. Kabak-Op lagi kan, di Kabak-op hair lagi, lagi. Di Lampung Kabak-Op. Di Medan pun Kabak-Op lagi. Jadi nggak pernah lulus saya. Di hair terus. Pemantapan. Pemantapan, oke. Jadi Bang, ini baru Abang jadi Kapolres, Bang. Iya. Setelah Abang di Sasprim, kemudian Kabak-Op Polrestabes. Ini Kapolres Mandailing Natal. Ini perbatasan Sumatera Barat. Betul, Bang. dekat Pasaman ya. Iya, betul. Ini udah dikit-dikit ke Sumbar nih. Ada 3 provinsi. Apakah Abang nyebrang ke Jawa atau masih sekitar itu? Ternyata tidak lama jadi Kapolres Mandailing, sekitar 2021. Lama juga, Bang. 2 tahunan itu. 21 sampai 2 tahun 24. 1 bulan. Ya. Kalau lihat tahunnya 3 tahun, Bang. Kalau hitung masanya. Lihat tahunnya dari 2021 sampai 2024. Kan 3 tahun. Efektifnya Tapi efektifnya 2 tahun 1 bulan. Ya. Karena di akhir tahun 2021 saya masuk. Ya. Kemudian awal tahun 2024 saya keluar. 23 Januari ya, masuknya 17 Desember. Iya. Jadi naik dipromosi ke ini Banten malah, Bang. Iya. Berarti kan loncat langsung. Iya. Bener berarti. Betul. Abang dari Kapolres Mandailing langsung loncat ke Wakal Polresta Serang Kota. Berarti Banten, Provinsi Banten. Ternyata di sana tidak lama. Iya. Tidak lama Wakal Polres ya. Tiba-tiba baliklah beliau ke sini, ke Ranah Minang. Ranah Minang. Dan baru berapa bulan? Itu berapa bulan, Bang? Baru 1 bulan lah. Bayang sejak sertijab. 1 bulan Bang Reza jadi Dirlantas di Polda Sumatera Barat. Kami bukan ini Bang membesar-besarkan, tapi yang kami lihat dari teman-teman secara jurnalis, Abang sudah mengcover banyak tempat. Ya, dan begitu juga harmonisasi sinergitasnya banyak. Saya juga mengikuti baik dengan teman-teman organisasi profesi, media, lembaga, juga Abang aktif terlihat oleh teman-teman kami. Jadi luar biasa, Bang. Siap. Jadi bagi kami yang di lapangan ini yang kami inginkan. Siap. Narasumber yang betul-betul sama jagonya, sama fight-nya di lapangan. Siap. Jadi Bang. Baik Tribuners, rasanya perkenalan dengan beliau ini di tengah ini lebih pas. Jadi penasaran tadi kan udah terjawab nih tentang Bang Reza ya. Bang, kita balik lagi Bang ke pertanyaan agak ini lagi sesuai tema kita. Yang serius lagi. Enggak juga serius. Serius juga ya. Ketika bicara peristiwa yang menyedihkan, tentu kita sedih, prihatin, pasti prihatin. Tapi kita tentu tidak boleh berlarut-larut. Tentu harus ada solusinya, Bang. Apa misalnya antisipasinya berupa misalnya sosialisasi, edukasi, tentu dari pihak Lantas, Direktorat Lantas mungkin sudah ada. Menurut bisa Bang sampaikan ke Tribuners. Baik, terima kasih Bang. Jadi langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya laka lantas di wilayah Sumatera Barat ini
ada beberapa langkah, Bang. Yang pertama yaitu adalah langkah-langkah yang bersifat preemptif. Preemptif ini adalah melalui kegiatan sosialisasi ataupun menghimbau dan juga mengedukasi masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Ini berdasarkan kita evaluasi dulu yang terlibat dengan kecelakaan lalu lintas ini di kategori masyarakat yang mana, kemudian juga apakah itu usianya mungkin usia produktif, apakah di usia remaja ataupun usia dewasa. Nah, ini berdasarkan evaluasi tersebut kita lakukan, kita datangi, kita lakukan sosialisasi, edukasi dan himbauan berdasarkan evaluasi yang setiap bulannya kita lakukan, sehingga terarah kepada siapa kita melakukan himbauan edukasi tersebut dan menyentuh sesuai dengan apa yang sudah kita datakan, kita petakan ataupun kita evaluasi dari bulan sebelumnya. Kemudian sekaligus juga di bidang preemptif ini kita juga melakukan ya prediksi-prediksi ya di saat mungkin perayaan-perayaan hari besar ataupun hari-hari libur nasional. Nah, ini kan kita melakukan prediksi kapan ataupun di mana pelaksanaan kegiatan masyarakat ataupun situasi arus lalu lintas ini meningkat. Nah, itu kita lakukan prediksi-prediksi sehingga dengan prediksi tersebut kita bisa menempatkan personil-personil ya untuk melakukan penjagaan. Nah, ini ke tahap yang berikutnya, langkah yang berikutnya yaitu preventif. Preventif itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tugas baik itu patroli di lokasi-lokasi ataupun titik yang rawan, baik itu kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga penjagaan dan pengaturan di titik-titik yang sudah kita mapping atau petakan dan kita prediksi tadi. Kemudian maupun pengawalan kendaraan-kendaraan yang memang membutuhkan untuk dilakukan pengawalan. Nah, ini adalah langkah-langkah ataupun tahapan yang sifatnya preventif. Kemudian untuk langkah ataupun upaya yang terakhir yaitu adalah dengan melakukan yang sifatnya represif ataupun penegakan hukum. Ini ultimum remedium. Jadi langkah terakhir ketika langkah yang pertama dan kedua yang preemptif dan preventif itu tidak bisa mengantisipasi atau mencegah, sehingga kita terpaksa melakukan penegakan hukum. Ini utamanya terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang kasat mata. Kemudian juga apabila sudah terjadi kecelakaan lalu lintas, tentunya kita melakukan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Baik, Bang. Luar biasa panjang lebar karena Abang harus minum nih, Bang. Ya. Karena saya juga mendengar, saya juga pengen minum dari tadi, Bang. Oh, air putih, Bang? Boleh. Air putih. Ini karena nggak kena asap ini, jadi berat ya. Kalau kita akhiri podcastnya sayang karena ada yang mau ditanya, pertanyaan kunci nih, Bang. Oke. Nah, jadi sambil ini, Bang ya. Iya. Kalau bicara penegakan hukum ini kan pasti jadi kasuistiknya kan. Nah, jadi kasuistik. Nanti kita coba ini sedikit sounding lah tentang kasus yang kita ulas di pengantar tadi. Sembari Abang minum dulu lah. Oke. Baik. Pak Tribunas, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan ini yang menyangkut kebetulan Bang Reza tadi dari Lantas Polda Sumbar menguraikan secara prosedural tentang penanganan, antisipasi. Karena ada tadi juga di pengantar kita ulas ada kejadian peristiwa laka lantas seperti yang menonjol tadi, Bang ya. Iya. Tribunas juga pengen tahu, Bang, perkembangan kasus ini. Silakan, Bang, yang update lah mungkin. Baik, sebelum saya menjawab itu mungkin bisa saya tambahkan tadi langkah-langkah dan upaya karena kami Polantas ya, Polri khususnya itu tidak bisa bekerja sendiri, tentunya juga perlu adanya
komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi dengan instansi ataupun stakeholder terkait untuk pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas ini ataupun kemacetan. Nah, ini kami juga rutin melaksanakan kegiatan pertemuan forum komunikasi lalu lintas yang ada di Provinsi Sumatera Barat, baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota ataupun Polres jajaran. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, perkembangan sementara untuk kasus kecelakaan bus ALS yang ada di Padang Panjang saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu sudah digelarkan perkaranya sehingga naiklah ke tahap penyidikan. Sementara untuk pengemudi yang akan ditersangkakan ini saat ini kondisinya masih dalam penyembuhan ya dari luka-lukanya. Karena kalau kecelakaan ini kan beda dengan tindak pidana atau kriminal yang lain, Bang. Kalau yang lain pelakunya itu dia sehat-sehat saja. Sementara kalau kecelakaan lalu lintas ini cedera, kan dia selain menjadi pelaku, dia juga karena kelalaiannya dia menjadi pelaku. Nah, ini dia juga menjadi korban. Dia juga turut menjadi korban luka-luka. Kondisi pengemudinya itu dalam keadaan luka berat sehingga perlu dirawat secara intensif. Kemarin di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, nah sekarang dirujuk di M. Jamil di Padang. Kota Padang. Ya. Tapi tetap dilakukan pengamanan oleh Satlantas Polres Padang Panjang. Dan penyidikannya pun juga berjalan di Polres Padang Panjang. Demikian. Baik, Dr. Gunes, itu perkembangan kasus tentang penanganan kecelakaan bus ALS. Kemudian yang itu menonjol ya Bang ya. Kalau yang lain-lain mungkin di penanganan mungkin berlanjut aja ya. Balik lagi tentang kaitannya antisipasi lagi Bang. Yang ada Abang sebut tadi yang sempat terekam oleh saya itu kan memprediksi momen-momen ketika rawan macet, kapan ini yang sering itu kan di Kota Baru. Kota Baru tuh kalau hari Senin itu kita kalau dari Padang mau ke Bukit Tinggi atau sebaliknya tuh siap-siap aja lah. Uji kesabaran dan kita secara dalam pendekatan kepolisian Satlantas itu apa sebenarnya yang harus diantisipasi, apa solusinya Bang yang dilakukan ini di luar konteks penanganan orang stakeholder yang lain lah. Oke. Silakan Bang. Baik, terhadap di Kota Baru ya tadi terkait dengan prediksi tentunya kami juga koordinasi dengan intelijen, Satintelkam maupun Direktorat Intelkam itu kami meminta masukan ataupun data-data kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga dari data tersebut itu kami bisa mendapatkan informasi dan juga kami bisa melakukan langkah-langkah untuk antisipasi. Khusus untuk di wilayah Kota Baru, ini kan pasar. Hari pasar itu di hari Senin biasanya. Karena kemarin long weekend itu ada hari Senin itu pas hari Waisak, tanggal merah. Sehingga ini hari Senin yang lalu saya ke sana melaksanakan patroli dengan roda 2 bersama anggota itu memang melihat langsung kondisinya. Di sana itu yang seperti saya sebutkan tadi karena dia tanjakan, kemudian jalannya pun sempit. Yang melewat di situ itu bukan hanya kendaraan pribadi yang kecil, tapi juga banyak kendaraan besar ya yang lebih dari 3 sumbu itu juga melewati jalur tersebut. Khususnya untuk tanjakan ini kan kalau kendaraan yang besar 3 sumbu itu kan ketika melalui tanjakan itu pasti dia pelan-pelan. Ya, itulah yang salah satu yang menghambat. Sementara dari arah berlawanan yang dari arah Bukit Tinggi yang mau turun ke Padang itu juga cukup padat. Sehingga mobil-mobil kecil itu tidak bisa untuk mendahului dari kendaraan berat ini. Ini jadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kemacetan panjang. Selain itu juga pada saat patroli juga kami temukan kendaraan-kendaraan berat itu ataupun kendaraan kecil pun juga yang mogok. Ya, yang terkendala ketika di jalan itu ada yang pecah ban, ada yang patah as, ya. Itu yang kami temukan. Itu juga menjadi salah satu penghambat. Kami sudah arahkan kepada
Kapolres Padang Panjang khususnya karena ini merupakan wilayah hukumnya, dan juga Kasat Lantas, kami selaku pembina fungsinya, kami arahkan untuk selalu menyiagakan ataupun standby alat berat ataupun derek ya. Ketika terjadi ada yang mogok, kecelakaan yang menghambat ya, baik itu kendaraan besar ataupun kendaraan kecil, itu bisa segera dievakuasi ataupun digeser ke kantong-kantong parkir yang tersedia di sana. Nah, ini suatu langkah. Kemudian berikutnya kami pun dari Direktorat Lalu Lintas setiap weekend, Sabtu, Minggu, ini kan merupakan arus wisata, Bang ya. Yeah. Ini pun kami juga menugaskan satu regu yang terdiri dari 6 orang yang dipimpin oleh perwira ini untuk membackup, membantu Polres Padang Panjang untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sana. Baik, Gitu. baik Bang. Karena tadi saya juga sempat teringat juga Bang, Pak Kakor Lantas terakhir tuh yang di expose atau di blow up oleh teman-teman di media itu kan, dia punya zero over dimension overload. Oh, iya. Okay. Tadi ada kaitan betul dengan yang penjelasan betul. Bang. Iya. Berarti ini sejalan ya. Iya. Dengan kita di sini seperti apa Bang? Turunannya di sini penerapan instruksi Kakor Lantas tuh. Ya, baik. Jadi khusus untuk penanganan overdimensi dan overload ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru, cuman memang di era Kakor Lantas yang saat ini akan dioptimalkan kembali, akan direvitalisasi. Jadi kami sudah melaksanakan ya, baik itu sosialisasi, himbauan kepada para pengusaha, pemilik kendaraan-kendaraan yang sudah terdata bahwa kendaraan tersebut melakukan overdimensi ataupun overload. Ini sudah kami lakukan, termasuk juga penindakan, baik itu teguran maupun juga melakukan penilangan. Ini sudah kami lakukan. Kemudian nanti di hari Selasa depan ini kami juga merencanakan untuk berkumpul bersama forum komunikasi lalu lintas di Provinsi Sumatera Barat. Dan seluruh jajaran pun mengikuti melalui virtual. Ini juga akan kami bahas untuk penanganan overdimensi dan overload ini. Jadi overdimensi itu merupakan bukan hanya pelanggaran tapi juga merupakan kejahatan lalu lintas. Ini pidananya 1 tahun penjara dan juga dendanya 24 juta rupiah. Sementara untuk overmuatan, kapasitas, overload ini merupakan pelanggaran dan bisa ditilang gitu. Itu pidana penjaranya pun ada dan juga pidana kurungan maupun dendanya pun juga ada. Baik, Tribuners. Ini udah hampir penghujung nih Tribuners podcast kita. Disambi Bang ngopinya Bang. Oke. Karena kopi ini harus habis di sesi podcast ini. Kalau habis nggak selesai berarti? Ya makanya itu belum selesai karena kopi Abang belum habis. Pertanyaannya agak data Bang. Ini yang ditunggu-tunggu kalau dalam berita nih, data korban. Nah, Abang silakan kalau Abang udah hafal buka data. Silakan. Saya buka. Saya yakin Abang udah hafal juga rinci karena itu udah AK. Takut nanti salah nanti dikomplain oleh. Kalau salah kan. Iya. Silakan Abang buka aja, ada masalah. Baik. Karena ini untuk kepentingan publik ya. Ya, baik Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa data laka lantas yang terjadi sepanjang tahun 2024, setahun yang lalu itu terjadi sebanyak 3.416 kejadian. Yang mana khusus untuk korban ya fatalitas yang paling tinggi secara kualitasnya adalah korban meninggal dunia itu sebanyak 433 korban jiwa. Sementara untuk kejadian laka lantas yang terjadi di tahun 2025 ini periode Januari sampai dengan hari ini ya bulan Mei itu sebanyak 1.270 kejadian dengan korban meninggal dunia sudah sebanyak 215 korban meninggal dunia. Nah, ini cukup banyak Bang. Baik, Bang. Karena Abang sudah membeberkan data, tentu balik ke Abang lagi. Dan ini sebenarnya sudah Abang siapkan. Apa langkah
upaya Lantas untuk meminimalisir terjadi laka lantas. Itu pasti senjata Abang sudah keluarkan Abang. Tadi sudah saya Heeh, jawab. iya, semacam kalau dalam dialog tuh PowerPoint. Oke. Nah, PowerPoint aja sebelum kita closing. Baik, berarti saya ulangi lagi karena tadi sudah singkat aja Bang. di depan tadi sudah saya jawab bahwa langkah-langkah Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Barat beserta jajaran itu yang pertama adalah langkah preemptif tadi. Kita melakukan poin aja ya. Edukasi, himbauan kepada masyarakat ya sesuai dengan data yang sudah kita mapping, kita petakan dari sebulan sebelumnya. Nah, itu supaya terarah pada termasuk juga memprediksi koordinasi dengan intelijen Polri terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan terlaksana itu apakah sehari, seminggu ataupun bulan ke depan sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Kemudian juga melakukan langkah preventif dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patroli di wilayah-wilayah ataupun titik lokasi yang rawan baik kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas dan juga pelanggaran lalu lintas. Karena kecelakaan ini kan awalnya dari pelanggaran, Bang. Kemudian yang langkah terakhir ini langkah yang terakhir ini ketika sudah terjadi ataupun ketika dua langkah yang di depan tadi itu tidak mempan. Nah, sehingga kita terpaksa harus melakukan penegakan hukum baik itu dengan tilang terhadap pelanggaran maupun juga penyidikan laka lantas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik. Nah, kemudian kami pun juga tidak bisa bekerja sendiri. Ya, polisi tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga butuh dukungan, bantuan dari stakeholder ataupun instansi terkait, baik itu pemerintah, kemudian juga TNI dan juga stakeholder terkait yang menjadi mitra di lalu lintas. Nah, kami juga rutin melakukan komunikasi, koordinasi serta kolaborasi untuk dalam rangka kita menekan ataupun meminimalisir terjadinya kecelakaan maupun kemacetan lalu lintas. Baik. Dengan sendirinya Bang Reza, di Lantas sudah meresume sendiri. Itu Bang. Kalau saya resumenya nanti biar tidak akurasinya di Abang gitu. Akurasi di Abang. Jadi biarpun Abang ulang lagi kan lebih PowerPoint-nya lebih kuat. Baik Tribuners. Saya rasa inilah narasumber kita Bang Haji Muhammad Reza Khairil. Ini kapan naik haji Bang? Tahun berapa nih? Tahun 2015 Bang. Wah, udah lama 10 tahun yang lalu. Ini harus dibolak-balik ke pasti rindu ke Tanah Suci lagi nih. Iya, pasti. Pasti umroh lah ya Bang. Maunya tiap tahun dipanggil. Iya, pengen. Saya 2014 Pak. 2014. Ya. Saya kalau Tribuners ingat mungkin pas kejadian kren yang roboh. Ya, tahu. 2015 kren roboh yang badai. Ya, badai ya. Kalau kami waktu itu adem-adem aja Bang, setahun sebelumnya alhamdulillah. Haji Akbar gitu kan. Iya. Baik Tribuners, kalau nanti obrolan kami jangan didengar ya. Mungkin ini sesi lain aja nanti Bang. Kita buka podcast. Terima kasih Bang atas kadernya. Sama-sama, terima kasih undangannya Bang. Ya, semoga penjelasan dari Dirlantas Polda Sumber tadi bermanfaat dan mendapat pencerahan kita semua Tribuners. Dan jangan lupa Tribuners klik platform media sosial kami. Tribun Padang Official YouTube, tempat kita nonton nanti, linknya di sini. Juga media sosial Instagram, TikTok, X atau Twitter dan Facebook. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.